Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Oke, nyampe daerah kali wisata. Selamat pagi teman-teman semuanya, pegoes di seluruh Indonesia. Saya baru saja dari supermarket teman-teman ya. Ingat, ini ada video spesial untuk teman-teman. Saya ingin mengenalkan sepeda komuter ya, atau sepeda istilahnya urban. Oke teman-teman. Teman-teman, saya ingat pengalaman sudah sejak lama ya, kita kehilangan semangat bersepeda ya. Saya waktu itu pernah piknik ke Jogja ya, tahun 93 teman-teman ya. Memang udah lama sekali ya. Anak saya waktu itu usia 5 tahun barangkali, 5 tahun ya. Nah, saya puter-puter lah di Jogja ya, dengan guide begitu ya, dengan guide. Saya banyak nyewa guide, yaitu guide-nya tukang beca teman-teman. Oke, saya nyewa tukang beca selama kurang lebih hampir 5 hari teman-teman. Tukang beca, oke, tukang beca yang baik sekali, ramah sekali. Saya ikut ya, dia ikut dalam perjalanan, dia sebagai petunjuk jalan lah ya. Kemana-mana saya itu tiap hari, tiap pagi dia sudah nunggu di depan hotel. Saya langsung berangkat, saya keliling-keliling. Nah, satu saat ya, mungkin hari kedua atau hari ketiga waktu itu ya, saya ngelihat suasana yang agak beda Jogja, masih sepi waktu itu. Saya jalan pagi-pagi, oke, saya berangkat. Saya dari Jogja waktu itu ingin ke lihat-lihat kerajinan perak teman-teman di Kota Gede. Oke, saya berangkat waktu itu langsung. Nah, waktu itu memang masih pagi teman-teman, belum sarapan deh ya. Berangkatlah dengan tukang beca itu ke Kota Gede, agak keluar gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya hanya bertiga, saya hanya ada anak satu berusia 5 tahun waktu itu. Oke, saya berjalan sepanjang jalan ke agak luar kota. Nah, pertama-tama saya melihat teman-teman sepeda itu beriringan, banyak ya, yang ke arah pusat Jogja ya, beriringan banyak. Tapi makin banyak teman-teman, hampir separuh badan jalan itu sepeda teman-teman. Sepeda ontel. Loh, saya kok heran, loh kok ini kayak ada pawai atau ada apa gitu. Saya heran gitu. Sepanjang jalan itu sepeda tuh berderet terus. Tidak ada habis, sampai kurang lebih saya menempuh dengan jalan yang berlawanan arah itu 5 km barangkali ya. Nggak ada habis-habisnya. Udah agak keluar kota, udah dekat-dekat sawah-sawah, tempat sepi, baru berkurang sepeda dan lain itu hilang. Nah, inilah teman-teman, itu pengalaman yang luar biasa. Saya sampai sekarang masih teringat gitu, betapa Jogja saat itu ya, itu sangat sekali banyak ya sepeda ontel gitu, tahun-tahun 90-an itu ya. Ya, jadi ya, nah artinya sepeda itu merupakan sepeda dinas ya, sepeda keseharian, di mana aktivitas masyarakat
masyarakat Jogja itu yang di sekitar Jogja itu khas kota itu menggunakan sepeda gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang ada wabah kembali sepeda disenangi orang, ya itu alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya demikian rupa. Nah, jadi marilah kita galakan kembali untuk bersepeda untuk kesehatan dan aktivitas teman-teman. Sepeda itu bukan hanya untuk olahraga, bukan hanya untuk komunitas mungkin ya tren komunitas tertentu untuk keluar kota dan lain-lain, tapi marilah kita bersepeda untuk beraktivitas hari-hari ya, belanja mungkin jarak dekat ya. Kalau di Eropa dan mungkin negara lain ini udah biasa teman-teman ya dengan sepeda untuk jarak yang kurang lebih ya barangkali yang 5 kilo mereka udah pakai sepeda gitu. Kalau kita kan sebentar-bentar ojek gitu ya, itu ya silakan aja, tapi semangat bersepeda ini bagus sekali teman-teman. Saya waktu itu juga pernah ke luar ya, memang suasananya agak beda teman-teman. Di sana lebih aman untuk orang bersepeda. Walaupun demikian pemerintah DKI itu udah menyediakan saran kita untuk aman bersepeda teman-teman. Ada jalurnya, dan Jogja apalagi ya, di luar kota juga gunakan sarana sepeda yang aman teman-teman. Oke teman-teman, sepeda itu tidak ada habisnya kalau kita bahas sedemikian rupa. Kebetulan pada pagi ini saya akan ajak teman-teman, saya kebetulan tadi dari ini teman-teman, dari pos Mumben saya naik sepeda untuk ya belilah sesuatu yang pesanan dari istri. saya kebetulan saya ingat ya udahlah sekali lagi saya ingin memperkenalkan sepeda ya, sepeda urban atau sepeda komuter. Oke teman-teman, ini sepeda urban ya yang saya, ini sepedanya udah lama teman-teman nih, udah lama nih rupa nih supaya bentuknya lurus ya. Saya tadi beli ya sekedarnya lah untuk packer ya dan lain-lain. Nah ini teman-teman, ini sepeda yang praktis ya, yang bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari teman-teman. Ya ini sepeda urban atau komuter. Nah saya pasang di sini ada keranjangnya ya, untuk memudahkan aktivitas ini keranjangnya teman-teman. Ini sepeda ini kebetulan mereknya Kona teman-teman ya, Kona ya. Ini saya beli, ini mungkin udah usia 12 tahun lalu ya, udah agak lama ada ya. Di kebetulan itu ada di Rodaling Pondok Indah ya. Ini ada lagi diskon, jadi harganya juga agak miring ya. Ini kebenaran sepedanya lumayan teman-teman ya. Ini sepeda udah jadi ya. Yang saya upgrade hanya sedikit teman-teman. Karena pada saat itu saya membutuhkan stang ya, yang agak tinggi ya. Nah inilah stemnya saya ganti ya. Ini saya ganti yang lebih tinggi, dan ininya juga stangnya juga lebih tinggi. Oke teman-teman, ini secara keseluruhan ya akan saya ceritakan, saya garap demikian rupa supaya kita cinta sepeda teman-teman. Cinta sepeda bukan hanya untuk menunjukkan diri dalam komunitas, bukan ya. Sepeda itu aktivitas yang bisa kita laksanakan ya sehari-hari, transportasi dan hal yang lain yang memang berguna teman-teman. Oke, sepeda urban ini teman-teman ya, ini menggunakan rangka yang spesial teman-teman. Ini karena model lama ya, ini rangkanya ini rangka tubular teman-teman, frame tubular ya, artinya nanti bulat ya, bulat ini bulat, ini juga bulat ya, ini bulat semuanya ya. Nah jadi yang digabung dengan eliptis ya, eliptis artinya tuh rangkanya itu elips ya, jadi ini tadinya bulat dibikin elips, ini elips, ini elips nih, ini elips, ini elips gitu loh. Ini tadinya bulat ya, ini gabungan antara tubular dan eliptis. Nah ini saya terkesan ya, sepeda jenis yang seperti ini ya, yang tubular eliptis ini kelihatannya awet gitu ya, awet, tidak termakan zaman gitu ya, dan selalu enak dipandang teman-teman ya. Ini warnanya warna batu ya, namanya gray stone ya, gray stone ya. Ini saya senang sudah teman-teman ya. Jadi tadinya tidak ada tidak memakai ini spakbor, saya berikan spakbor untuk pengaman ya, dan hal-hal yang lain-lainnya. Oke, ini kelihatannya serasi teman-teman ya. Kadang-kadang sepeda yang sekarang itu bentuknya macam-macam, delengkungin, macam-macaman gitu ya. Kadang-kadang itu memang indah ya, tapi untuk jangka waktu yang lama kadang-kadang suka membosankan gitu loh. Tapi kalau bentuk yang biasa, apalagi yang tubular aja teman-teman ya, yang frame utuh tubular ya,
Ya, contohnya ya ada yang Trek, ada yang merek-merek Surly ya. Surly kebanyakan tubular teman-teman. Dan dia bertahan dengan frame yang steel atau chromoly. Nah itulah saya suka gitu loh, yang merek-merek yang mempertahankan sisi yang lama sehingga modelnya bertahan. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu teman-teman ya mengenai framenya. Nah ini framenya ukuran teman-teman ya. Ini 49 ya, 49 cm. Untuk saya tinggi 166 67 ya, sedang lah segini antara 49 50 lah. Sedang ya. Nah, ini yang istimewanya teman-teman. Ini udah memakai frame ya, jenis 700. Nah, 005 ini framenya nih. 05 ya. Ini mungkin nggak ada paten dari ini, mungkin Kona mana saya nggak tahu, Kona Taiwan barangkali ya. Oke. Ini ya framenya ya. Nah, kembali ke atas ya. Ini joknya tadinya teman-teman ya. Joknya ini ada suspensinya ya. Saya ganti karena dengan suspensi di sini ada pegasnya, itu berat teman-teman. Saya ganti yang biasa lah, ini ukuran-ukuran yang standar. Joknya juga asli nih, Kona ya. Pakai jahitan dia sini ya. Jahitan ya. Kemudian beralih ke muka teman-teman ya. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa ini tubular ya dan eliptis ya. Merek-merek yang awet ya, untuk dipandang enak selalu ya. Nah ini saya pertinggi ininya ya dengan menambah 1,5 ya. Ini mungkin 1 cm ini ya, 1 cm ke atas. Kemudian stemnya ini saya tinggikan ya, tadinya agak datar saya tinggikan dengan merek BBB Taiwan ini. Oke, stangnya juga saya ganti merek BBB ya, ini BBB. Ini kemungkinan ini naiknya kurang lebih ya, ini berapa senti barangkali ya, ini ada kira-kira 6 cm barangkali ya, naik ini high rise ya, biar ada risernya. Kemudian nih teman-teman ya, mengenai komponennya ya, ini masih sama teman-teman ya, ini komponen Shimano Deore ya, ini sama Deore ya, Deore sama, di ininya juga kelihatannya sama juga ya. Yang untuk disnya juga nih dis yang konvensional ya, ini 16 cm. Ini juga masih Deore. Nah ini kebetulan yang hubnya ya, ini juga masih bawaan dari sana teman-teman ya, sana ya. Ini juga kelihatannya ini nggak ada merek teman-teman ya, ini memang assembling langsung dari pabrikannya ya. Nah bannya nih ya, nah itu balik lagi bannya teman-teman. Sebelumnya bannya ini ukuran 35 ya, ini saya perkecil ya jadi 30 ya. Kebetulan saya punya ban yang 30, agak jumlahnya agak banyak ya. Saya suka ya ukuran 30 ini karena ringan teman-teman. Ini merek Swelby namanya, Swelby ya, maraton ya, racer ya, ini ya, ukuran 700 kali 30C ini ya, Swelby ya. Kemudian nah inilah ini apa, rek ya, rek saya belikan keranjang ya, keranjang ini teman-teman. Model sekarang tuh memang ada yang ngetren ya, keranjangnya itu model kotak ya, kotak dan lebih datar ya, seperti itu ya. Memang itu cocok teman-teman ya, cocok untuk touring ya, sehingga bisa lebih mudah mengikat-ngikatnya. Tapi ini bukan sepeda touring, ini sepeda urban atau sepeda komuter ya, sehingga ada kata menggunakan itu barang-barang nanti bisa loncat teman-teman. Ini lebih baik yang lebih fungsional ya, menggunakan keranjang inilah, seperti inilah. Ini banyak teman-teman yang di toko online jual seperti ini. Ini saya ikat di sini pakai kabel ties ya, rupa ya. Ini sehingga ini lebih fungsional. Jadi bisa kita beli atau bawa yang mudah, yang gampang ya dibawa ya. Kemudian ini juga saya tidak ketinggalan, saya memakai hand grip ya. Hand grip ini merek Velo teman-teman, Velo. Nah ini ya, ini ada tanduk ya. Tanduk saya dulu ada sepeda trek ya, yang bentuknya melengkung begini teman-teman, ke arah sini. Nah ini saya manfaatkan aja untuk sini, saya potong ya, saya masukkan ke sini. Nah ini lumayan teman-teman, lumayan ya. Ya ini juga ada pengaman lampu ya, standar saya ya, lampu untuk standar. Kemudian nah teman-teman, dulu tuh pernah ada ya, saya sampaikan ya, bahwa hati-hati menggunakan rem ya, kita harus konsisten ya. Rem itu kanan itu
belakang atau kanan itu depan, itu harus konsisten. Semua sepeda di rumah atau yang dimiliki itu harus konsisten ya. Depan bisa kiri ya. Sorry ya. Yang depan itu bisa kiri ya, kiri aja ya, yang depan ini ya. Atau kanan aja, itu harus pilih semuanya seragam teman-teman. Supaya nanti ada jangan keliru ngerem sehingga kita bisa bahayalah, celakalah gitu ya. Kemudian ke bagian belakang teman-teman ya. Saya tetap memakai spakbor ya. Bahkan yang depannya nih saya tambahkan ya supaya tidak nyiprat ya. Standar keamanan yang kali nggak umum ya bagi orang lain, tapi bagi saya wajib ya, karena sepeda mahal ya. Buatan Belanda, Gezel itu sampai sini teman-teman ininya. Terus sepeda yang buatan Belanda itu memang mereka memperhatikan sekali pengamanannya gitu loh. Nah, ada hal yang menarik teman-teman ya mengenai, saya sekaligus ngasih tahu aja ya mengenai cara merakit ya, rakit sepeda yang dikata teman-teman merakit ya. Jadi kabel teman-teman ya, kabel bentangan ya, yang mungkin dari yang sebelah kiri ini ada bentangan kabel teman-teman ya. Kalau bentangan ini masuknya jangan yang ke arah kiri lagi teman-teman, harus nyebrang teman-teman. Jadi melingkar kabel itu ke sini gitu loh, ke situ. Yang kiri itu melingkar ke kanan, yang kanan itu ya melingkar ke kiri ke sini. Nah, ini nembusnya ke kiri sini, yang kanan itu. Sehingga nanti ketemunya di sini teman-teman ya. Ini cross teman-teman. Nah, jadi ini ya kabel linknya langsung ini ya, ini cross. Nah, cross seperti ini gitu loh. Nah, nggak masalah teman-teman. Asal andai kata ini melengkung ke sini ya, ini lebih menekuk teman-teman. Menekuk, banyak tekukan sehingga hambatannya juga besar. Kita mengurangi hambatan itu dengan memperbesar lengkungan, radius lengkungan ini. Jadi ke arah yang berseberangan dari kanan ke kiri, nyebrang ke sini ya. Baik itu yang inner cable ataupun yang outer cable, ini outer cable ya. Sama aja. Yang melengkungnya itu kita silang gitu ya ke arah sini. Nah, di sininya nanti silang nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Soalnya ini aslinya demikian teman-teman ini. Jadi akhirnya saya tiru yang dari pabrikan itu seperti ini ya, saya tiru lah seperti ini. Jadi itu merupakan suatu desain ya, pabrikan yang udah dipikirkan demikian rupa teman-teman. Oke, kita ke belakang teman-teman ya. Ini tadi mengenai shifter ya, sama diore ya. Nah, ini juga sama ya. FD-nya juga diore. Nah, untuk RD-nya juga sama teman-teman, diore ini. Oke, sama. Ini kelas menengahnya lah ya, kelas menengah. Nah, untuk cranknya ini, nah inilah agak lain teman-teman. Dia memakai FSA ya, FSA ya. Ini 48 tit ya. Nanti saya terangkan lah terakhirnya mengenai susunan gigi ini. Ini saya ganti teman-teman. Ini udah saya ganti dengan 11 ke 36. Oke, 36. Rantai ini 9 speed teman-teman. 39 speed. Ini saya pakai boncengan ya, boncengan dari aluminium teman-teman ya. Ini dari United ya. United udah pakai produksi ini. Lumayan ringan dan kokoh gitu. Andai kata ini mau dipakai bagasi ya, langsung aja teman-teman. Dan ini pun memang sepeda urban teman-teman ya, sepeda urban ya. Tapi ini bisa langsung ini sepeda. Andai kamu mau dikonversi menjadi sepeda touring ya, ini dengan sangat mudahnya ini dihilangkan ya. Ini dipakai back atau ini yang samping di sini bisa ya. Ini akan dengan mudahnya gitu loh. Bannya kita bisa ganti ban yang lebih besar ukurannya barangkali ya. Yang 32 kalau nggak 35, ini 30 juga pernah saya ada di Bianchi saya, lebih ringan lagi. Yang mau lebih bagus, yang lebih kuat, yang kali ukuran 32, 35 nih bannya. Oke. Nah, inilah teman-teman. Ini suatu komposisi yang lumayan lah ya menurut saya ya. Ini sepeda operasional ya untuk hari-hari, untuk belanja, ke teman ya, berkunjung ke teman untuk jarak-jarak yang 20 kilo ya gunakan sepeda gitu loh. Sekarang sepeda udah mulai jadi habit teman-teman ya, habit masyarakat kita. Tapi sementara ini masih belum bergeser ke arah kebutuhan hari-hari gitu loh ya, aktivitas hari-hari. Hanya kebutuhan sport ya, kebutuhan komunitas dan lain-lain. Tapi belum mengarah kepada culture atau kultur budaya seperti di Jogja yang saya saksikan kurang lebih tahun 93-an gitu loh ya. Itu bener-bener saya kagum gitu ya. Nah, kemana spirit itu? Saya terakhir yang itu ya mungkin
12 tahun kemudian ya, udah hilang teman-teman. Saya nggak nemukan lagi sepeda, yang ada motor, motor semua. Ya inilah, ya ini perubahan ya, perubahan sesuatu ya, yang mungkin sekarang udah kombinasi lah ya. Tapi yang jelas kita akan sehat bersepeda kemanapun juga kita berjalan, teman-teman. Oke teman-teman, kembali saya tegaskan kembali mengenai gear ratio ya, teman-teman ya. Gear ratio ini sebenarnya kunci teman-teman ya, kunci daripada kenyamanan bersepeda ya. Ini saya standar akhirnya saya putuskan ya. Ini jadi standar saya ya. Ini ukuran 48 tit ya. Kombinasinya tadi 48 tit ini ketemu dengan gigi 36 teman-teman, atau 38 ya. Nah bawahnya lagi ukurannya tuh 28 teman-teman. Nah ini saya rombak total gitu loh ya. Yang ukurannya 36 atau 38 ini saya ganti dengan 32 teman-teman. 32, yang bawah ukuran 28 jadi 20 teman-teman, ekstrim ini, sehingga anjlok teman-teman. Tapi dalam proses pengoperan gigi nggak masalah teman-teman ya. Ini dengan mudahnya dia koper tuh ya, dengan mudahnya ya, dengan mudahnya tuh. Ini nggak masalah teman-teman, ngoper gigi masalah ya. Oke, yang belakang saya gunakan ini 9 speed ya, 9 speed ya, 1136 gitu loh. Nah rasionya ya lumayan teman-teman. Untuk yang high speednya ini saya ketemu angka 4,3 gitu loh ya. Jadi kecepatannya lumayan di atas 32 atau 33 ya untuk satu kali putaran ini ya. Kemudian gear ratio uphillnya juga nih sudah sering saya bahas ya. Ini 11 berpasangan dengan 36 ini 0,55 teman-teman. Ini bisa nanjak ke kilometer 0 walaupun ini sepeda urban komuter, tapi dengan cepatnya ini bisa dirubah jadi sepeda touring, is okay, nggak masalah teman-teman ya. Itulah kondisinya yang sebagai standar ya teman-teman. Inilah kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, saya terus terang aja sangat senang sekali berbagi persepedaan ya. Karena dalam dunia persepedaan seolah-olah kita tuh ditarik ke masa lalu, ke masa kecil, keceriaan, happiness ya, dan kegandrungan untuk ngotak-ngotik sepeda. Saya ada beberapa sepeda yang spesial, spesifik ya, yang karena saya ketertarikan itu. Jadi tidak ada batasan terlalu ketat ya antara sepeda road, sepeda hybrid atau gravel atau kombinasi daripada itu semua, sepeda touring dan sepeda untuk hal-hal yang lain, MTB juga. Tapi yang jelas kita harus memperhatikan gear ratio teman-teman. Gear ratio itu yang untuk nanjak berapa nilainya, yang untuk jalan cepat berapa nilainya ya. Di video saya udah sering saya sampaikan. Dan kombinasi atau jeda atau perbandingan antara gear ratio high speed ya dengan uphill ya, nanti kita bandingkan itu nilainya jangan kurang teman-teman ya, dari nilai 6 ya atau 600% ya. Karena kenapa teman-teman? Mobil ya yang tenaganya besar atau motor lah ya, itu istilahnya daya kuda ya, power dibagi beratnya itu ya, itu besar sekali gitu ya, kemampuannya. Kita lemah teman-teman dengan tenaga 0,4 HP ya. Kalau kita nggak perhatikan gear ratio dan gear range ya, tentunya kita seolah-olah ya mengabaikan ya tenaga kita yang kecil itu ya, cuma 0,5 daya kuda. jadi untuk membantu itu ya kita harus perhatikan gear ratio dan gear range ya. Saya perhatikan mobil ya, gear range-nya itu misalnya masuk gigi 1 dan gigi 5 ya, itu antara gigi 5 dan gigi 1 kalau kita bagi ya atau terbalik ya, itu mencapai range-nya antara 600 ya sampai 750% teman-teman. Nah itulah jadi kalau kita nggak sadar kepada hal itu ya, kita menyiksa diri sendiri gitu loh. Bukan berjalan nyaman, mobil aja dengan sumber tenaga mesin ya, mereka udah begitu memperhatikan gear range, maskah sepeda kita tidak. Oke teman-teman, dan baik sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman, berbagi sepeda urban ya, atau sepeda komuter ya, yang agak sedikit spesial gitu ya. Ini hati-hati teman-teman, parkirnya pun saya ada gemuk teman-teman, supermarket saya selalu gembok ya. Jadi nggak usah khawatir, parkir di mana-mana akan aman. Dan baik, mengucapkan selamat pagi kepada semuanya.
pada teman-teman yang setia mengikuti channel ini. Terima kasih banyak. Dan untuk perkembangannya silahkan sharing teman-teman. Dunia persepedaan dan e-bike menyangkut segala hal mengenai teknis dan hal-hal yang teman-teman perlukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.